Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 6 peristiwa ajaib di tengah konflik Israel dan Palestina. Di sini saya menceritakan dan membahas ini bukan untuk menunjukkan keajaiban semata, tetapi dari beberapa kita harus paham dan yang bahwa Allah pasti akan menolong Palestina dan para pejuangnya, baik dari masyarakat penduduk Gaza maupun pejuang Al-Qassam, Hamas, dan Fatah. Di tengah konflik tentara Israel ke Palestina, ternyata banyak peristiwa ajaib dialami para pejuang Palestina. Tentara Israel terus melancarkan serangan militernya ke Palestina, terutama ke wilayah Gaza. Kota ini sudah berkali-kali diserang Israel hingga membunuh ribuan warga Palestina. Tercatat 3.300 warga Palestina meninggal dan sekitar 13.000 orang terluka. Di tengah konflik tentara Israel sejak 2008 silam hingga sekarang, ternyata banyak peristiwa ajaib yang menolong dan membantu para pejuang dan warga Palestina. Mulai dari munculnya pasukan berjubah putih hingga roket yang meluncur sendiri ke pasukan Israel. Berikut ini 6 peristiwa ajaib di tengah konflik Israel dan Palestina. Yang pertama, senjata RPG pejuang Palestina tiba-tiba menyerang sendiri ke tank Israel. Peristiwa ini diceritakan seorang ketua Mujahid Gaza kepada Ustadz Abdullah Zaik Abdurrahman. Dalam satu pertempurannya, ketua Mujahid Palestina memberi arahan kepada pejuang agar tidak menyerang tank Israel yang memasuki kawasan mereka. Saat itu, mereka hanya memiliki bekal 6 senjata RPG. Senjata RPG adalah granat berpeluncur roket yang ditembakkan dari bahu berhulu ledak. Namun tiba-tiba saja senjata itu menembak sendiri ke arah tank Israel dan memusnahkannya. Mereka heran kenapa tiba-tiba senjata mereka berfungsi dan menembak sasaran. Setelah selesai peristiwa itu, para pejuang mendapati 6 senjata RPG itu tidak digunakan. Lalu, siapakah yang menembak pasukan Israel itu? Yang kedua, pasukan berseragam putih di Gaza. Dalam satu acara TV Israel yang menceritakan bahwa mereka melihat pejuang Gaza berpakaian serba putih. Pasukan berseragam putih itu ikut membantu para mujahidin Palestina. Suatu hari di penghujung Januari 2009, sebuah rumah milik keluarga Darduna didatangi oleh sekelompok pasukan Israel. Seluruh anggota keluarga diperintahkan duduk di sebuah ruangan. Salah satu anak laki-laki diinterogasi mengenai ciri-ciri para pejuang Al-Qassam. Saat diinterogasi, sebagaimana dituliskan di situs Filistin Al-An, mengutip cerita seorang mujahidin Al-Qassam, laki-laki itu menjawab dengan jujur bahwa para pejuang Al-Qassam mengenakan baju hitam. Akan tetapi, tentara itu malah marah dan memukulnya hingga laki-laki malang itu pingsan. Selama 3 hari berturut, setiap ditanya, lelaki itu menjawab bahwa para pejuang Al-Qassam memakai seragam hitam. Akhirnya, tentara itu pun naik pitam dan mengatakan dengan keras, "Wahai pembohong, mereka itu berseragam putih." Yang ketiga, munculnya pasukan lain yang tidak dikenal. Peristiwa ajaib lainnya yang diceritakan penduduk Palestina di situs milik Brigade Izzuddin Al-Qassam, Multaka Al-Qassani. Mereka menyebutkan adanya pasukan lain yang tidak dikenal. Awalnya, sebuah ambulans dihentikan sekelompok pasukan Israel. Sopirnya ditanya, apakah dia berasal dari kelompok Hamas atau Fatah? Sopir itu menjawab, "Saya bukan kelompok mana-mana. Saya cuma sopir ambulan." Akan tetapi, tentara Israel itu masih bertanya,
pasukan yang berpakaian putih di belakangmu tadi masuk kelompok mana? Si sopir pun kebingungan karena ia tidak melihat seorang pun yang berada di belakangnya. Saya tidak tahu. Cerita mengenai pasukan yang tidak dikenal itu juga diceritakan penduduk rumah susun wilayah Tal Islam yang hendak mengungsi bersama keluarganya untuk menyelamatkan diri dari serangan Israel. Di tangga rumah, ia melihat beberapa pejuang menangis. Kenapa kalian menangis? Kami menangis bukan karena khawatir keadaan diri kami ataupun takut dari musuh. Kami menangis karena bukan kami yang bertempur. Di sana ada kelompok lain yang bertempur menghancurkan musuh dan kami tidak tahu dari mana mereka datang. Seorang tentara Israel di saluran channel 10 milik Israel juga mengatakan, kami berhadapan langsung dengan berbaju putih dengan jenggot yang panjang. Kami tembak dengan senjata, akan tetapi mereka tidak mati. Mereka bertanya, siapakah sebenarnya pasukan berseragam putih itu? Apakah pasukan berbaju putih itu adalah para malaikat? Wallahu a'lam bishawab. Yang keempat, ulama Suriah mimpi bertemu Nabi Muhammad SAW. Ada cerita menakjubkan di mana seorang ulama Suriah bermimpi bertemu dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Di dalam mimpi tersebut, beliau melihat Rasulullah sedang mengeluarkan pedang dari sarungnya. Lalu ulama itu bertanya kepada baginda Nabi, wahai Rasulullah, engkau mau pergi ke mana? Lalu baginda Nabi menjawab, aku mau berperang di Gaza. Masya Allah, itulah peristiwa ajaib yang diceritakan Ustadz Abdullah Za'i ketika berada seminggu di Gaza dalam misi kemanusiaan. Yang kelima, seorang mujahid masih hidup meski terkena serangan bom. Cerita seorang dokter di Gaza yang mengurus seorang pasien yang terluka parah terkena serangan meriam Israel. Pasien itu adalah seorang mujahid Palestina. Ketika dokter itu membedah tubuh mujahid yang dipenuhi peluru serpihan besi atau peluru yang ditembakkan dari meriam, qadarullah, mujahid itu masih hidup karena jantungnya tidak tembus serpihan peluru itu. Ketika diperiksa, ternyata di dada sang mujahidin itu melekat sebuah mushaf Al-Quran yang diletakkannya di dalam poket bajunya. Yang keenam, cuaca ekstrim melanda wilayah Israel. Tidak ada yang kebetulan. Semua adalah kehendak Allah yang apabila Dia berkehendak, apapun bisa terjadi. Beberapa hari lalu, militer Israel gagal memasuki jalur Gaza Palestina. Mereka terpaksa menunda serangan karena cuaca ekstrim yang melanda wilayah Israel. Mulai dari badai pasir, banjir, dan cuaca buruk yang menyebabkan pilot dan operator drone Israel kesulitan mendukung operasi militer mereka. Peristiwa ini pun diyakini sebagai bentuk pertolongan Allah untuk Palestina. Selain peristiwa ajaib itu, bisa jadi masih banyak keajaiban lainnya yang terjadi di Gaza, Palestina, yang tidak kita ketahui oleh publik. Wallahu a'lam bishawab. Semoga saudara-saudara kita yang ada di Palestina ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.